Konsep anak Allah itu bukan konsep Helenisme ya. Kata Bene Elohim atau Bene Ha Elohim ya, itu sudah tertulis di dalam perjanjian lama ya. Jelas bukan makna jasmani, tapi adalah sebuah parabel, perumpamaan. Jadi di dalam tradisi Greka, kata anak-anak Allah, kita disebut juga anak-anak Allah. Itu ada konsep adopsi. Kenapa? Karena kita yang hakikatnya Adam jatuh ke dalam dosa sehingga kita keluar dari hakikat kita. Tapi lewat Kristus kita dikembalikan lagi, punya status lagi sebagai anak-anak Allah. Nah, tapi khusus untuk dia adalah anak yang tunggal. Yang sulung yang pertama sebelum Adam, hakikatnya adalah ketika firman itu keluar dari Allah. Makanya dia adalah anak yang tunggal. Jauh sebelum Adam, jauh sebelum ada malaikat dan yang lainnya, firman Allah itu keluar. Shalom God's Lovers, senang sekali saya Evangelis Katy Tobing kembali menyapa Anda di Diaspora TV Talk Show, ruang dialog iman yang jujur, hangat, dan bertanggung jawab secara sejarah. God's Lovers, hari ini kita masuk ke sebuah topik yang setiap tahun selalu memancing rasa ingin tahu, terutama menjelang Natal. Yesus anak Allah, apa sebenarnya maksudnya? Apakah ini ajaran yang menyalahi monoteisme? Benarkah Kristen percaya Allah punya anak biologis? Atau apakah ada makna lain yang selama ini disalahpahami, terutama oleh teman-teman Muslim? Menariknya, sebagian besar nabi dalam Islam adalah tokoh Alkitab. Yesus atau Isa dihormati sebagai nabi besar, bahkan digelari Kalimatullah dan Roh Allah. Lalu bagaimana mungkin dia disebut anak Allah dalam iman Kristen? Untuk membantu kita memahami hal ini secara akademis dan penuh kasih, kita kedatangan seorang narasumber istimewa, Pendeta Arief Mirjaya, mantan Muslim, hamba Tuhan, dan mahasiswa program Pasca Sarjana dalam bidang Jewish dan Biblical Studies. Seorang yang memahami dua dunia, tradisi Islam dan teolog Kristen. God's Lovers, percakapan hari ini bukan untuk membenarkan diri, bukan untuk menyerang siapapun, tetapi untuk membuka ruang klarifikasi. Apa sebenarnya yang umat Kristen maksudkan ketika menyebut Yesus sebagai anak Allah? Dan bagaimana konsep ini justru semakin menegaskan, bukan meniagakan keesaan Tuhan. Pastikan Anda tetap bersama kami karena banyak hal yang selama ini dianggap tabu ternyata menjadi terang ketika memahami konteks sejarah bahasa dan iman. Sebelum masuk lebih dalam, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh bertemu dengan Pendeta Arief. Dan kami percaya ada pemahaman yang benar yang Tuhan taruh di dalam pembicaraan ini sehingga segala pembicaraan kami hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan setiap acara ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mengikuti talk show pada hari ini. Biarlah segala kemuliaan, segala hormat, segala keagungan, segala kejayaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. God's Lovers, sebelum kita memulai percakapan yang hangat dan mendalam hari ini, izinkan saya menyampaikan sesuatu dengan sangat rendah hati. Dalam beberapa waktu terakhir, kami membaca banyak komentar dari teman-teman Muslim yang meminta agar Pendeta Arief berdialog dengan para scholar Muslim atau para polemikus yang berpengalaman. Dan perlu saya sampaikan dengan jelas, Pendeta Arief sangat terbuka, sangat senang, dan sangat menghargai setiap kesempatan dialog ilmiah dengan saudara-saudara Muslim. Bukan untuk debat kusir, bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk dialog akademik yang jujur, saling menghormati, dan bertanggung jawab secara sejarah. Sebab semakin kita memahami, semakin kita bisa saling menghormati. Karena itu, jika ada scholar, pemikir, atau perwakilan Muslim yang bersedia berdialog, atau ada penonton Muslim yang ingin menjembatani pertemuan seperti itu, Diaspora TV dengan senang hati sangat terbuka siap menjadi ruangnya.
Silakan menghubungi kami melalui WhatsApp yang tertera di layar kaca atau DM Instagram Diaspora TV untuk tindak lanjutnya. Dan God's Lovers, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak teman, baik Kristen maupun Muslim, dapat mengikuti dialog yang sehat, ramah, dan mencerahkan. Dan untuk Anda yang baru mampir pertama kali, welcome. Silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Diaspora TV juga hadir di Instagram, TikTok, dan Facebook dengan konten inspiratif setiap harinya. Jika Anda memiliki kesaksian hidup yang ingin dibagikan untuk menguatkan banyak orang, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Baik, mari kita mulai percakapan kita hari ini yang pastinya sangat menarik. Shalom, Pendeta Arif. Shalom, Terima Bu kasih Kety. untuk kedatangannya. Bersyukur sudah selalu jadi berkat di ruang Puji Diaspora Tuhan. TV Talk Show. Nah, Pak Arif, kita mau membahas sesuatu yang mungkin banyak orang juga pengen tahu ya kebenarannya gitu ya. Nah, kalau Yesus itu hanya seorang nabi, mengapa kelahirannya begitu unik? Lahir dari perawan gitu ya Pak. Terus dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya, bahkan disambut malaikat. Apakah ini sekedar mujizat atau tanda identitas ilahi? Ya, kalau bicara tentang mujizat, itu memang sebuah mujizat yang dahsyat ya. Tapi yang lebih dalam lagi dari itu adalah kelahirannya itu menggambarkan nature-nya dia. Pertama, nature dia yang ilahi, karena hakikat dia tidak berasal dari benih laki-laki ya. Jadi seluruh manusia ini adalah bin Adam, dari benihnya Adam, kecuali Isa Al-Masih ya. Nah, nature-nya dia sebagai firman, sebagai kalam Allah. Ya, karena nature-nya dia yang berbeda dengan kita. Kata manusia di dalam bahasa Arab itu ada beberapa padanan kata. Yang pertama adalah insan. Ya, insan itu artinya benih. Bahwa manusia ini semua berasal dari benih, yaitu benihnya Adam ya. Tapi ada satu manusia yang tidak berasal dari benihnya Adam, yaitu adalah Isa Al-Masih. Nah, padanan kedua adalah nas. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya. Nas itu kumpulan dari insan. Jadi kumpulan banyak dari individu-individu disebutnya adalah manusia. Kumpulan banyak, jamak ya. Juga padanan katanya sama, alif, nun, dan sin. Itu adalah insan. Itu adalah nas, juga artinya adalah benih ya. Yang ketiga adalah Bani Adam. Ya, anak Adam. Nah, Isa Al-Masih nggak masuk kriteria nih. Ya, karena apa ya? Karena menggambarkan nature-nya dia yang ilahi sebagai kalam Allah. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan bahwa kalam Allah itu adalah ghair al-makhluk, yang bukan makhluk. Dan haram hukumnya mengatakan bahwa kalam Allah adalah makhluk. Haram. Jadi kita nggak bisa mengatakan Isa Al-Masih adalah makhluk kalau nature-nya dia adalah ghair al-makhluk, kalam Allah. Ya. Jadi apa bedanya makhluk? Makhluk adalah yang dicipta. Ya. Ghair al-makhluk yang bukan makhluk, tidak tercipta. Maksudnya tidak tercipta apa? Ya, ada dua hal yang tidak pernah Allah ciptakan, yang sudah ada bersama-sama dengan Allah, kekal sejak semuanya belum ada, sejak semua sebelum dijadikan. Ya, ketika semuanya ini hancur juga, hakikat ini, nature ini, ghair al-makhluk ada dalam Allah, yaitu adalah kalam Allah dan roh Allah. Allah tidak pernah menciptakan kalamnya, firmannya. Allah tidak pernah menciptakan rohnya. Makanya Isa Al-Masih, nature-nya dia sebagai ghair al-makhluk, ya, yang bukan makhluk, ya, dia tidak tercipta. Bahkan Allah menciptakan segalanya lewat firman. Ya. Kalau Isa Al-Masih adalah firman Allah, karena ayatnya jelas. Innallaha yubassiruki bikalimati min husmuhu masihu. Firmanku, kalimatku yang namanya adalah Al-Masih. Ya, nature-nya dia jelas. Jadi ketika dia jadi manusia, kalam Allah ini punya dua sifat. Kalam
akli dan kalam nakli, ya. Kalam yang kekal, yang tidak kekal. Nah, jadi kita bisa menggambarkan bahwa kalam Allah ketika dia nuzul jadi manusia, dia juga mengandung hakikat yang satu lagi gitu ya. Sedangkan hakikat yang kekalnya tetap bersama-sama dengan dia. Sudah ada sebelum dunia dijadikan. Ya. Nah, itu dia yang membuat dia berbeda dengan kita ya. Dalam bahasa Greka itu genomai, firman yang menjadi manusia. Gitu. Betul. Iya, jadi memang ada identitas ilahi di dalam itu ya Pak Arief ya. Dan nature ilahi di dalam ya. Dia, gitu. Iya. Nah, Pak Arief, menariknya nih 95% nabi dalam Islam adalah tokoh Alkitab, termasuk Yesus. Ya. Bahkan tokoh yang dalam Alkitab bukan nabi seperti Adam, itu menjadi nabi di dalam Islam. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak Arief seseorang mendapat gelar nabi dalam Islam? Ya. Karena dalam Kristen nabi adalah juru bicara Allah, dipanggil langsung, menyampaikan firman, memberikan teguran dan bernubuat. Apa perbedaan mendasar konsep kenabian ini dan bagaimana hal ini mempengaruhi cara Islam dan Kristen memandang Yesus? Ya, sebenarnya konsep kenabian itu adalah tradisi Yahudi, tradisi Judaisme. Ya, kita juga menginduk kepada pemahaman tradisi Judaisme, ya, tradisi Yahudi ya, tentang karena nabi aja nabi itu bahasa Ibrani ya. Nah, nabi adalah seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, di dalam Islam ada pemisahan antara nabi dengan rasul. Ya, rasul katanya ada 25, nabi ada mungkin ribuan katanya ya nabi ya. Nah, jadi rasul membawa risalah, ya, membawa syariat, ya, jadi aturan-aturan keagamaan dan sebagainya. Tapi kalau kita, karena kita menginduk kepada konsep kerasulan dan kenabian di dalam tradisi Ibrani ya, bahwa nabi dan rasul itulah karunia, ya, karunia kenabian ya, yang dia jadi penyambung lidahnya Tuhan lah, ya, dia menyampaikan nubuatan ya. Nah, itu penting ya. Tapi yang menarik di dalam Islam ya, nabi tidak perlu menyampaikan syariat karena tidak ada risalah yang diberikan. Yang saya ambil contoh bahwa Alexander the Great ya, atau Iskandar Zulkarnain, Alexander Agung itu dianggap nabi di dalam tradisi Islam. Sementara kita enggak ya. Karena Alexander Agung itu juga dia menyembah dewa-dewa dan dia adalah seorang penganut Helenisme ya, itu yang kita nggak masukkan dia dan tidak punya kategori dia sebagai nabi kalau di kita ya. Nah, di situ perbedaannya jelas ya. Nah, sedangkan kita hari ini dalam kekristenan konsep kenabian dan kerasulan itu adalah karunia. Ya, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman, menyampaikan dan mengabarkan firman ya ke setiap bangsa, ke bangsa-bangsa dan ke semua orang. Jadi itu konsep itu berbeda sebenarnya di kita. Nah, Isa Al-Masih sendiri disebut sebagai nabi, disebut sebagai rasul, tapi juga dia dijelaskan nature-nya sebagai kalam Allah, sebagai firman Allah. Ya, juga dia diceritakan bahwa dia seorang guru. Ya, kalau di dalam Alkitab juga diceritakan dia seorang tabib yang menyembuhkan. Ya, semua itulah dia. Semua itulah dia ya. Itulah Isa Al-Masih gitu ya. Jadi itu ya perbedaan mendasarnya ya Pak Arief tadi gitu ya. Bagaimana kita bisa membedakan nabi di dalam Kristen dan nabi di dalam Islam gitu ya. Nah, mengapa malaikat pernah berkata kepada Maria bahwa bayi itu disebut anak Allah yang maha tinggi? Apa makna gelar ini dalam tradisi Yahudi yang sangat ketat soal monoteisme? Ya, jadi menarik ya. Sebenarnya konsep anak Allah itu bukan konsep Helenisme yang selama ini dituding oleh orang-orang apologet dari Islam bahwa itu konsep Helenisme katanya. Tapi sebenarnya kata Bene Elohim atau Bene Ha Elohim ya, itu sudah tertulis di dalam perjanjian lama ya, udah lebih tua dari Helenisme sendiri gitu ya. Jadi orang-orang dalam tradisi Yahudi ya,
kita mengenal tentang anak-anak Allah. Ya, yang pertama jelas bukan makna jasmani, ya, tapi ini adalah sebuah parabel, perumpamaan. Oh, Ya, oke. kalau dimaknai Allah bisa melahirkan atau Allah kawin, ya itu konsep yang salah ya. Benar. Ya, itu jelas itu sesat Ya. ya kan, karena konsepnya bukan konsep jasmani. Nah, yang paling utama kata Allah, bagaimana orang-orang Ibrani memanggil Allah Tuhan juga dengan sebutan Abba, Bapa ya. Nah, kata Abba ini punya makna yang dalam ya, itu berarti adalah sumber, asal usul ya, kata Abba. Dalam bahasa Arab Abu atau Abi ya, Ab ya. Makanya Abraham tuh disebut bapak ya, bapak banyak manusia, bapak orang percaya ya. Nah, kata Abba itu punya makna sumber atau asal usul ya. Nah, dalam prinsip Judaisme bahwa kita roh kita berasal dari hembusan rohnya Allah. Ya, bahwa jadi Allah adalah asal usul kita, sumbernya kita, dari kita berasal. Ya. Oleh karena itu kita juga boleh memanggil dia Bapa. Ya, jadi kita anak-anaknya karena asal usul kita, sumbernya itu berasal dari dia. Ya. Anak adalah apa yang keluar dari Bapa. Ya, karena manusia diciptakan dengan roh Allah. Ya. Allah menghembuskan roh dan nafas hidup kepada kita. Jadi dia adalah sumber hidup kita. Oleh karena itu kita boleh memanggil dia Abba. Ya. Ya, nah, Yesus sendiri disebut sebagai anak tunggal Allah. Bahkan ketika firman itu jadi manusia, ketika firman itu diucapkan, asal usulnya adalah dari Bapa, dari Allah sendiri ya. Makanya kata Abba kita boleh pakai untuk menyebut Tuhan sebagai Bapa kita. Ya. Karena asal usul kita berasal dari dia. Karena dia sumber hidup kita. Jadi nggak menyalahi ya Pak, kalau misalnya kita menyebutnya juga anak Allah yang maha tinggi Oh gitu iya, ya. karena itu tradisi, dalam tradisi Judaisme Iya. juga sudah dikenal ya. Gitu. Iya. Bahkan juga malaikat-malaikat juga diperumpamakan sebagai juga anak-anak Allah. Nah, apakah berarti anak Allah ini Allah punya anak biologis? Tapi tadi Bapak sudah jelaskan Iya. juga ya, ini bukan secara Enggak. biologis gitu ya. Nah, jika tidak, Ya. mengapa banyak Muslim memahami istilah itu secara fisik, bukan teologis? Salah kaprahnya nih di mana gitu Pak? Saya pikir salahnya adalah di teks ya. Teksnya itu kan menuliskan lam yalid walam yulad, tidak beranak dan diperanakan dalam konteks jasmani. Betul ayat itu sebenarnya. Karena Tuhan tidak hamil dan beranak secara jasmani. Betul, ya, ya. gitu ya. Kalau kita maknai secara jasmani ya salah gitu ya. Jadi ayat itu nggak salah sebenarnya ketika lam yalid walam yulad. Tapi jadi masyarakat memahaminya bahwa Tuhan nggak punya anak secara rohani juga. Tidak bisa memaknai sebagai bahwa Tuhan ini nggak boleh menyebut kita sebagai anaknya. Ya, padahal sekali lagi maknanya tidak jasmani. Ya. Tadi maknanya yang rohani adalah bahwa kata Abba, Bapak itu ya dalam bahasa Ibrani adalah sumber, asal usul. Ya, artinya kita semua ini bersumber dari dia, dari Tuhan. Oleh karenanya kita boleh menyebut dia Bapa. Gitu ya. Nah, lalu orang akan bilang, Pak, kalau gitu monyet bisa nggak manggil Tuhan Bapa? Ya kalau monyet itu bisa manggil dia Bapa nggak masalah juga. Ya. Tapi Allah tidak pernah menghembuskan rohnya ke monyet. Betul. Ya. Ini harus paham. Ya. Allah nggak pernah menyembuskan rohnya ke gajah, ke hewan-hewan. Nggak ada mereka punya roh Allah. Yang membedakan kita dengan makhluk lainnya seluruh alam semesta ini ya, bahwa kita punya roh Allah dalam diri kita. Ya, karena Allah menghembuskan rohnya, nefes. Ya, naf itu adalah jiwa juga dihembuskan kepada kita. Gitu ya. Nah, tidak ada makhluk lain yang punya roh. Ya, kalau kita bunuh kambing 1000, apa kita digentayangin setan kambing kan enggak gitu kan. Ya, enggak ada karena enggak ada rohnya mereka. Betul. Ya, gitu. Jadi tidak ada makhluk lain yang punya roh. Bahkan malaikat pun yang bentuknya adalah roh, ya, zatnya adalah roh ya, tapi ya
Allah tidak pernah menghembuskan rohnya kepada mereka. Ya. Tapi Allah menciptakan roh buat malaikat. Tapi ke kita, ke manusia, ya, wa nafaktu fihi min ruhi, ku hembuskan rohku, nafas hidupku. Ya, wah, ini kan dahsyat. Oleh karenanya hanya kita nih yang spesial. Ya. Hanya kita yang punya nature-nya Allah. Dari semua makhluk nggak ada. Hanya kita yang begitu spesial. Ya. Dan Isa Al-Masih nature-nya Allah. Ya. Ini yang itu ya. Jadi salah pemahaman dari konteks yang dimaksudkan tadi ya Pak ya. Teksnya yang dipahami salah. Ya, dipahami salah pemahamannya ya. Nah, banyak juga yang bilang kalau istilah anak Allah itu dianggap syirik gitu ya. Mengapa Quran justru menyebut Yesus sebagai kalimat Allah dan roh darinya? Gelar yang bahkan lebih tinggi dari sekedar nabi. Nah, makanya saya sampaikan itu sebenarnya bukan lebih tinggi dari gelar, itu nature-nya dia. Ya, jadi Quran justru menjelaskan nature-nya dia. Nature-nya sebagai apa? Sebagai ghair al-makhluk, yang bukan makhluk. Seperti saya sampaikan tadi ya, dalam kitabnya Imam Syafi'i mengatakan ya, bahwa ada dua hal yang tidak pernah Allah ciptakan. Ya, itu adalah ghair al-makhluk, yang tidak tercipta. Ya, semuanya segalanya di alam semesta diciptakan oleh Allah. Tapi ada dua yang tidak pernah, segalanya bisa punah, bisa hancur sebelum semuanya ini ada. Ya, dua hal ini sudah ada bersama-sama di dalam Allah. Itu adalah roh Allah dan itu adalah kalimatullah, kalam Allah. Sudah ada bersama-sama di dalam Allah. Bahkan Allah menciptakan semuanya alam semesta ini. Ya, dengan apa? Dengan kalam, dengan firman-Nya dia. Kun, jadilah, jadilah, jadilah. Dan siapa firman Allah itu? Yang dengan lewat dia segalanya Allah menciptakan. Itu adalah Isa Al-Masih. Makanya dikatakan ghair al-makhluk, bukan makhluk. Ya, haram mengatakan bahwa kalam Allah, roh Allah adalah makhluk. Karena mereka tidak tercipta. Yang tidak tercipta itu apa? Ya kekal. Bersama-sama dengan Allah. Dan itu adalah Khalik. Itu jadi sangat jelas sekali Pak. Ya, Khalik. Iya, jawaban yang sangat jelas sekali Pak Arif. Terima kasih. Nah, Pak Arif, tapi jika Injil terus menyebut Yesus anak Allah, apakah mungkin para murid pertama salah memahami guru yang hidup bersama mereka? Ya enggak lah, jelas sekali lah ya. Karena murid-muridnya juga kan ditanya sama Yesus kan. Jadi manusia pada masa itu memandang Yesus sebagai orang yang pertama sebagai pembawa mujizat. Yang kedua healer, penyembuh. Ya. Yang ketiga dia guru. Yang keempat dia nabi. Yang kelima dia rasul. Ya. Yang keenam ya dia Mesias. Ya. Nah, ini penting ini dia Mesias ya. Yang ketujuh dia adalah anak domba. Ya. Nah, ini semua jadi satu di dalam Yesus. Ya. Jadi ketika yang paling utama tadi Mesias anak Allah ya. Karena kata Mesias dari kata Mesiah ya. Yang artinya yang diurapin ya. Karena Mesias itu punya genealogi langsung ya, sebagai anak Allah. Ini iman dari tradisi Ibrani. Ya, Ibrani kuno mengimani ini. Ya, Ibrani klasik mengimani ini bahwa Mesias lah anak Allah lah yang jadi juru selamat mereka. Begitu ya. Jadi ya nggak salah. Nggak salah ya Pak ya. Iya memang begitu. Ya. Jadi itu pemahaman yang benar begitu ya. Tapi kelahiran Yesus nih Pak, sering dikaitkan dengan nubuat ribuan tahun di dalam Yesaya 9 ayat 6 dan Mika 5 ayat 2 yang menggambarkan Mesias sebagai sosok ilahi. Betul, seperti saya bilang tadi. Ya. Ini karena manifestnya Allah ya kan begini ya nature-nya. Pada awal penciptaan kita nih sebenarnya diciptakan dengan nature yang ilahi ya untuk tinggal bersama-sama dengan Allah. Kenapa saya katakan nature asli kita itu ilahi ya? Karena hanya kepada manusia Allah menghembuskan rohnya
Ya, ada roh Allah di dalam kita. Ya. Makanya dalam tradisi Kristen Arab, mula-mula mereka selalu mengatakan Allahu ana. Allah ada di dalamku. Ya, Allahu ana, gitu ya. Ini harus dipahamin sebagai sebuah hakikat. Ya, hakikat asli kita adalah tadi, ya, nature kita ilahi. Nah, tapi gara-gara dosa, dosa itu menyebabkan kita kehilangan status ilahi kita. Ya, kehilangan nature kita gara-gara satu dosa. Ya, yang tadinya kita hidup bersama dengan Allah. Ya, kita diciptakan dalam Yesaya diciptakan bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kita tadinya hidup bersama-sama dengan Allah, kekal. Tapi gara-gara dosa kita kehilangan wajah kemuliaan Allah. Kita kehilangan kemuliaan dan kita sebagai gambaran kemuliaan Allah ini sudah jatuh. Ya, sampai kita nggak tahu wajah asli kita. Sehingga upah dosa adalah maut, kita dikeluarkan dari hidup kekal. Ya. Nah, jelas nih kalau kita aja menggambarkan sesuatu yang ilahi, ya, nature kita aslinya adalah hakikat kita ilahi, ya. Apalagi Kristus, apalagi Yesus. Oleh karena itu, ketika kita jatuh ke dalam dosa, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita siapa? Apakah korban kambing domba bisa menyelamatkan kita? Enggak. Apakah korban ribuan onta bisa menyelamatkan kita? Enggak. Apakah perbuatan baik kita bisa menyelamatkan kita? Ternyata enggak. Ya. Bahkan di Al-Quran pun disebut banyak sekali. Ya. Bahkan hadis-hadis mengatakan lan yukhilu ahadan amaluhu ila jannah. Tidak satupun amal baikmu bisa membawamu ke jannah. Ya. Lalu apa yang bisa? Ternyata cuma satu. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Nah, kasih sayangnya Allah itu apa? Nah, akhirnya kasih sayangnya Allah itu kita ketahui adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah adalah firman-Nya yang turun jadi manusia. Ya. Nature aslinya dia yang sama dengan nature-nya kita, ya, yang turun harus dia yang bisa menyelamatkan kita. Ya. Nggak ada lagi yang lain yang sederajat dengan kita. Nggak bisa menyelamatkan kita. Harus yang berasal dari tempat yang sama dengan Allah. Ya. Yang bisa menyelamatkan kita. Yang berasal dari dunia nggak bisa. Gitu. Nah ini, dan satu-satunya yang punya nature yang sama dengan Allah adalah Isa Al-Masih. Ya. Begitu ya. Ya, Mesias itu sendiri ya, sebagai sosok ilahi. Tapi bagaimana anggapan bahwa malaikat-malaikat tuh pada saat menyembah Yesus pada saat lahir itu dianggap syirik oleh gereja mula-mula yang sangat menjaga kemurnian iman tauhid. Itu gimana, Pak? Ya enggak dong, karena begini ya, menggambarkan kelahiran seorang anak yang ilahi, ya, dan malaikat pun tahu ya, bahwa malaikat harus bersujud simpuh. Nah, di dalam tradisi Islam, bahkan ketika Adam pertama kali diciptakan, ya, Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Adam loh ini ya, yang nature-nya itu di bawah Kristus, ya, nature-nya di bawah Isa Al-Masih. Malaikat bersimpuh bersujud kepada Adam, kecuali satu tuh akhirnya. Ya. Si iblis yang tidak mau bersujud. Ya. Nah, sedangkan Kristus ya, sejak semula ya, yang nature-nya ghair al-makhluk, ya, ketika dia turun nuzul jadi manusia, malaikat bersimpuh. Nah, dalam tradisi Ibrani juga diceritakan, dalam Misnah diceritakan ketika Tuhan menciptakan Adam, ya, malaikat bersimpuh kepada Adam. Nah, apalagi Kristus, ya, yang nature-nya dia aslinya derajatnya lebih tinggi dari kita. Betul. Ya, kita masih makhluk. Ya, Kristus ghair al-makhluk. Ya, jadi Al-Masih itu memang menggambarkan nature-nya Allah yang ilahi. Ya. Sehingga bapak-bapak gereja pun bersepakat juga. Dan itu tidak bertentangan dalam tradisi Ibrani ya. Ya. Ketika dia nuzul turun jadi manusia ya,
justru itu menggambarkan kemurnian iman. Ya. Ya, tentang bagaimana ya, kita bersepakat bahwa dia yang nature-nya berasal dari Tuhan, yang dia adalah ghair al-makhluk, yang bukan makhluk, ya, turun jadi manusia. Ya, kalau hari ini dia turun, kita juga harus bersimpuh. Nah, Pak, kalau Yesus disebut anak Allah, apakah itu berarti Allah berubah menjadi manusia? Atau apa makna inkarnasi yang sering disalahpahami? Ya, kalau kata incarnate, ya, itu sebenarnya meminjam istilah non-Kristen ya, kalau istilah incarnate. Istilah Kristen itu, istilah kita yang asli dalam teks Greka itu genomai, menjadi, ya. Jadi bukan, karena di dalam tradisi yang lain, inkarnasi, reinkarnasi, ada istilah hal-hal seperti itu ya. Tapi itu istilah yang kita pinjam dari luar. Tapi yang asli kalau kita mau bicara adalah ketika transform ya, genomai itu berubah. Ya, berubah menjadi ya, to become. Ya, jadi lebih tepatnya kalau dalam bahasa yang lain dalam Alkitab Perjanjian Baru adalah metamorf. Ya, bahwa ya Tuhan tuh berubah jadi manusia. Jadi firman itu turun menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, ini penting buat kita pahamin. Kenapa? Ya. Karena dia bisa dikatakan bahwa dia memang mengalami sebuah perubahan bentuk, ya, tapi tidak merubah nature. Ini saya sampaikan ya, kenapa tidak merubah nature ya? Karena dalam filsafat kalam, dalam pemahaman kalam Allah, ada kalam akli dan kalam nakli, kalam yang kekal dan yang tidak kekal ya. Sebagai sebuah hakikat kalam, dia kekal selama-lamanya. Ketika dunia ini hancur, semuanya punah, firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Ya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tapi firman Tuhan kita kekal selama-lamanya. Ini satu ya. Nah, ini firman yang kekal. Nah, di masa lalu firman itu dituliskan di dalam buku. Ya, menjadi kitab-kitab atau dalam lembaran-lembaran papirus ya. Tapi lembaran itu juga bisa punah, dimakan rayap. Bisa juga terbakar dan hancur. Ya, bukan berarti firman Tuhan itu hancur. Yang hancur bukunya, kitabnya. Ya. Nah, di sini itu hakikat firman Tuhan yang tidak kekal. Ya. Nah, dua sifat ini ya sebenarnya adalah bentuk nisbah. Nisbah itu artinya ketika Tuhan mau punya hubungan dengan manusia. Ya. Firman Tuhan yang didengar oleh Musa misalnya. Ya. Musa langsung mendengar suara Tuhan. Ya, audible. Ya. Itu menggambarkan fi'liyahnya Tuhan. Hakikatnya Tuhan bahwa bukan Musanya yang hebat. Tapi Tuhannya yang berkehendak. Ingat nih ya. Bukan manusianya yang hebat ya. Tapi Tuhannya yang berkehendak ya, memperdengarkan suaranya kepada Musa. Gitu ya. Tuhan bisa berkehendak kepada siapa? Dia maha berkehendak. Ya. Dalam sifat yang ilahi dia juga disebut mutakalimun. Selalu berfirman. Ya, dia nggak pernah ada masanya dia gagu. Nggak ada. Kitanya yang tuli tidak mendengar firmannya dia. Ya kan? Nah, ini satu ya. Nah, jadi Musa hanya mendengar suara. Dia tidak bisa melihat wajahnya Tuhan. Ya, dia melihat api yang semak yang terbakar. Nah, tapi di lain konteks ya, Tuhan bisa nggak memperlihatkan wajahnya? Ya, dalam surat Al-Hadad misalnya di Al-Quran diceritakan, mau kamu menghadap ke timur dan ke barat, ya disitulah wajahku. Tuhan punya wajah. Ya, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Nah, apakah manusia bisa melihat wajah Tuhan? Enggak bisa. Kenapa? Karena Tuhannya tidak berkehendak. Nah, itu dia ya. Nah, ini sifat zatiyah nih. Ketika Tuhan berkehendak menampakkan dirinya kepada manusia, itu sifat zatiyahnya dia.
Ya. Ya, sifat fi'liyah dan sifat zatiyah. Nah, Musa hanya mengalami fi'liyahnya. Tapi kalau kita hidup di zaman Yesus, ya, Alkitab menuliskan yang sudah kami dengar. Fi'liyahnya kita dapat. Ya, yang sudah kami raba. Artinya jangankan dilihat, kita raba pun ada. Zatiyahnya kita dapat. Dua hakikat fi'liyah dan zatiyah ini ya ada di dalam Isa Al-Masih. Hakikatnya ini sangat luar biasa ya. Jadi ketika Tuhan mau punya hubungan dengan kita, ya, dia hakikatnya dia yang nature-nya dia yang kemudian berkehendak, bukan kitanya yang hebat, ya, tapi dianya yang berkehendak, ya, agar firman-Nya itu jadi manusia. Gitu ya. Mutakallimun, dia selalu berfirman. Gitu. Nah, ini sifat ini yang ada di dalam Isa Al-Masih. Gitu. Wow, luar biasa. Itu pemahaman yang setiap orang mesti dengar ya Pak ya, supaya terbuka gitu pikirannya. Nah, Natal juga menekankan bahwa Allah datang menjumpai manusia. Mengapa Islam tidak memiliki konsep Allah masuk ke sejarah? Apakah ini perbedaan teologi mendasar? Ya, ini menarik ya. Kalau ngomongin sejarah dan konsep, saya pikir problemnya ada di literasi. Ya, karena di Malaysia waktu dulu juga pernah pemerintah melarang orang Kristen menyebut nama Allah. Padahal lebih dulu orang Arab Kristen ya, memakai kata Allah. Lebih dulu orang Ibrani memakai kata Allah. Ya, 2000 tahun sebelum Islam. Ya, karena kata Allah, Elah, Elohim. Ya. Dalam bahasa Ibrani kata Elah, Allah mendapat akhiran him, yaitu maskulin ya bentuknya, jamak maskulin ya. Bagaimana mungkin Allah yang tunggal esa itu kemudian jamak dan maskulin gitu ya. Nah, Elohim ya kata Elah, Elah. Ya. Nah, ini menarik ya. Dari situ aja sebenarnya kita bisa tahu bahwa dalam doktrin Islam bahkan sejarahnya ya agak kabur ya. Adam dikatakan Islam ya. Apakah secara literal beragama Islam ya atau secara hakikat ya, kita pernah bahas ya, karena kata Muslim ya yang kemudian dalam bahasa Arab Muslim, dalam bahasa Ibrani Muslim artinya sempurna ya gitu. Sempurna. Jadi aslam itu artinya berserah. Ya, kalau kamu mau sempurna, kamu harus berserah diri. Ya, maka kamu akan ada dalam Shalom dalam bahasa Ibrani. Nah, jadi ya secara teks ya sebenarnya ada ambiguitas ya dalam teks-teksnya saudara-saudara kita ya gitu. Makanya nggak dimasukin sejarah ya, bagaimana ya gitu. Kalau balik sejarah soalnya akhirnya belajarnya bahwa sumber-sumber teks yang utama di tiga agama ini adalah ya orang Yahudi sebenarnya. Ya. Jadi Yahudi dong kita. Masalah lagi tuh Pak. Iya kan. Tapi mengapa Injil memberi detail historis kelahiran Kaisar Agustus, sensus Romawi, kota Bethlehem, sementara Quran menempatkan Maryam sendirian di padang? Apa makna perbedaan narasi ini Pak? Ya sekali lagi ya, ternyata ini masalah historic text ya. Jadi tradisi menulis dalam tradisi Arab ya baru di abad ke-6 ya. Jadi bahasa Arab sendiri ya itu dulu bukan lingua franca. Ya, itu kalau kita flashback lagi topik kita dulu ya. Bahwa yang aslinya adalah itu dari bahasa Siro-Aramik ya. Yang adalah bahasa yang umum waktu itu dipakai di Syria Barat Daya ya. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita ngomongin ya tentang teks sejarah nih ya. Nah, perbedaan narasi yang satu ya. Pertama menurut tradisi Kristen ya. Karena tradisi Kristen
sudah mengenal tulisan lebih dulu, Mhm. ya, sebelum orang-orang Islam. Hmm. Ya. Jadi di abad pertama kanonisasi sudah selesai. Ya. Ya. Nah, kemudian kita tahu di masa itu penjajahan Romawi, ya, mereka juga sangat kuat dalam tradisi literasi. Mhm. Ya, kepustakaan mereka juga lengkap, Ya. ya, sehingga administrasi mereka juga lengkap, ya, sehingga pencatatan sejarah dan peristiwa itu ya compile terjadi gitu ya. Ya. Karena tradisi literasinya kuat. Ya. Orang-orang Ibrani juga punya tradisi literasi yang kuat. Ya, lalu orang-orang Romawi juga punya tradisi literasi yang kuat, ya. Sehingga kita bisa ngelihat gitu loh. Ada perdebatan misalnya, betul nggak sih terjadi sensus? Ya. Ya. Ternyata Kaisar Agustus itu waktu itu melakukan 3 kali sensus. Di abad ke-28 sebelum Masehi, kemudian abad ke-14 sebelum Masehi, dan kemudian abad ke-6 sebelum Masehi itu ya. Nah, di luar itu ada sensus-sensus lain, sensus-sensus lokal, ya. Jadi seluruh wilayah Roma disensus. Ya. Tapi ada juga sensus lokal. Nah, ini menarik ya, di zaman sensus lokal itu jadi juga mengakomodir kepentingan-kepentingan lokal. Biasanya sensus di zaman Romawi itu untuk pajak, ya. Lalu buat tentara, ya, wajib militer istilahnya di zaman mereka itu ya. Nah, tapi juga ada sensus lokal nih yang dilakukan oleh Herodes ya pada waktu itu. Nah, di zaman itu karena ada keyakinan dari cerita-cerita nubuatan orang-orang Ibrani, ya, bahwa akan lahir juru selamat mereka, Mesias mereka, ya. Nah, orang Ibrani itu sudah ada dalam penjajahan orang Romawi selama ratusan tahun. Selama itu mereka berharap ada Mesias, ya. Sehingga kalau buat orang Romawi dan buat Herod sendiri, yang Herod bukan orang Yahudi ya, itu dianggap mitos. Ya. Tapi keyakinan orang-orang Ibrani akan munculnya Mesias ini itu dianggap berbahaya secara politik. Karena di masa lalu ada gerakan nasionalis Israel yang menolak penjajahan Romawi, sedangkan Herod itu bukan orang Yahudi, ya. Dia raja boneka, ya. Dan Herod punya kekhawatiran kalau seandainya munculnya sosok Mesias ini, ya, akan dipakai oleh gerakan nasionalis Yahudi Israel untuk melakukan pemberontakan. Ya. Jadi pada waktu itu akhirnya juga sensus-sensus lokal dilakukan ya untuk ngecek ini anak menurut nubuatan si Mesias itu lahir di mana? Katanya di Bethlehem katanya. Kok di Bethlehem katanya? Karena Herod bukan orang Yahudi, jadi dia nggak tahu. Ya, dan dia bilang, kalau gitu anak-anak tuh dibunuh aja. Gitu ya. Nah, Bethlehem tuh dulu kota kecil. Ya, jadi nggak banyak orang anak-anak itu di Bethlehem gitu ya. Nah, jadi ini salah satunya. Makanya waktu Yesus akhirnya juga sempat mengungsi ke Mesir ya. Nah, sementara dalam narasi Islam cerita Maria dengan pohon korma lahirnya sebagai macam itu ya. Itu ternyata sudah tertulis ya dalam Protoevangelium James atau Infancy Gospel of James ya. Infancy Gospel of Thomas juga ada menulis tentang itu. Gitu ya. Jadi itu bukan hal baru. Sementara ini Injil non kanonik. Kenapa? Karena munculnya 400 tahun setelah kanonisasi. Ya. Jadi sebenarnya apakah ini muncul karena mitos-mitos? Ya, mitos-mitos tadi karena akses terhadap literasi teks asli itu nggak ada. Di abad pertama ketika kanonisasi Injil dilakukan, ya, orang-orang percaya, murid-murid Yesus diburu oleh orang-orang Yahudi, dianggap sesat, ya. Lalu mereka juga nggak disukain oleh orang Romawi karena dianggap Yahudi, dianggap berpotensi, sekte ini berpotensi melahirkan pemberontakan.
Dan ada murid Yesus yang juga anggota Zilot, anggota nasionalis Israel. Ya, kalau kita baca di Alkitab diceritakan beberapa murid Yesus itu juga aktivis, gitu ya. Banyak yang mikirnya itu politik, nih. Bagaimana memanfaatkan Yesus ini menjadi sosok politik, begitu ya. Nah, makanya ketika Yesus ngasih makan 5.000 orang, orang tuh ngelihat, wah ini bahaya nih. Kalau 5.000 orang dipersenjatai, gampang sekali itu revolusi terjadi, ya kan gitu. Nah, jadi situasi geopolitik itu mempengaruhi itu masa itu ya. Nah, sementara keterputusan teks di dalam ratusan tahun ya di dalam Islam ya, di dalam teks klasik Quran ya, itu punya kesamaan dengan tadi Injil-Injil bidat. Ya, Infancy Gospel of Thomas, Infancy Gospel of James juga ya menceritakan tentang kesucian Maria dan kelahiran di pohon korma gitu ya. Itu bercampur dengan mitologi-mitologi di daerah sekitar situ gitu. Karena perbedaan ini ya Pak, Kristen dituduh mengubah kitab gitu ya. Iya. Bagaimana mungkin nubuat kelahiran Mesias dari Bethlehem tetap cocok dengan bukti sejarah sampai sekarang yang Bapak bilang tadi ya tercompile dengan rapi tadi ya. Nah ini menarik kan, makanya kan akhirnya kita tahu bahwa nubuatan yang benar itu emang terkonfirmasi oleh sejarah. Iya kan? Nah ini menarik nih ya gitu. Kayak yang paling luar biasa malah yang zaman modern nubuatan ini tentang apa? Pembentukan negara Israel. Itu nubuatan itu terkonfirmasi sejarah. Nah, siapakah yang tahu bahwa sebuah bangsa bisa lahir dalam satu malam katanya. Tapi belum sempat mengerang kesakitan, ya Israel sudah melahirkan anaknya. Waduh, itu dahsyat sekali ya. Tahun 45 ya 6 juta Yahudi dibantai. Ya, kalau kita ngomong sama orang Yahudi, nggak punya harapan, hopeless, nggak punya mimpi apa mereka. Paling nggak bisa hidup aja udah syukur. Ya, hanya butuh 3 tahun. Tahun 48 mereka declare sebuah negara merdeka. Wah, nubuatan itu terkonfirmasi sejarah. Apalagi cerita tentang kelahiran Mesias. Dinubuatkan di Bethlehem. Ya, terkonfirmasi dengan sejarah. Catatan orang-orang Romawi, catatan sejarah Romawi ya, mengkonfirmasi ini. Wah, jadi makanya saya katakan tentang kelahiran Yesus, Isa Al-Masih ya. Catatan non-Kristen aja menceritakan ini. Dan ini 600 tahun sebelum Quran, sebelum Islam. Gitu loh. Wow, luar biasa banget ya Pak ya. Jadi nggak perlu dilakukan lagi gitu ya. Istilahnya begitu ya. Karena fakta rohaninya ada, fakta sejarahnya ada. Betul. Nah, tentang Yesus yang dipanggil sebagai anak tunggal Allah. Apa makna eksklusif gelar ini, Pak? Ya. Jadi di dalam tradisi Greka, kata anak-anak Allah kita disebut juga anak-anak Allah ya. Itu ada konsep adopsi. Ya. Kenapa? Karena kita yang hakikatnya Adam dulu yang aslinya ya, jatuh akhirnya ke dalam dosa sehingga kita keluar dari hakikat kita ya. Tapi lewat Kristus ya kita dikembalikan lagi, punya status lagi sebagai anak-anak Allah. Nah, tapi khusus untuk dia adalah anak yang tunggal. Ya, ini konsep sonship ya, tentang sulung, konsep kesulungan ya. Nah, yang sulung yang pertama sebelum Adam ya, hakikatnya adalah ketika firman itu keluar dari Allah. Makanya dia adalah anak yang tunggal. Jauh sebelum Adam, jauh sebelum ada malaikat dan yang lainnya ya, firman Allah itu keluar. Itu jelas sekali tuh kalau kita baca kitab Kejadian. Ya. Roh Allah melayang-layang di atas air. Ya. In the beginning, pada mulanya. Ya. Ini firman Allah sudah keluar sebagai sosok anak tunggal Allah. Ya, yang sulung, yang pertama gitu ya.
Sebelum semua dijadikan, sebelum malaikat ada, sebelum manusia ada. Ya. Dari dialah awal segalanya. Kenapa? Karena malaikat pun diciptakan lewat dia. Ya. Karena hakikatnya dia adalah firman Allah yang keluar dari Allah. Ya. Dan dia menciptakan segalanya. Nah, ini yang harus kita pahamin gitu. Nah, sementara kita yang sudah berdosa ini gara-gara Adam, ya, kita diangkat jadi anak-anak Allah lagi. Ya. Lewat siapa? Lewat dia. Ya. Nah, ini jadi eksklusif, betul dia eksklusif, anak tunggal. Ya. Ya. Karena yang lainnya nggak nature, nggak asli nih kita, apalagi kita penuh dengan dosa, ya kan. Tapi yang dari awal sejak semula tidak bercacat, tidak berdosa, ya, yang sulung adalah dia. Iya, Pak Arif, jika gelar anak Allah hanya metafora, mengapa orang Yahudi marah dan hendak merajam Yesus ketika ia memakai gelar itu? Ya. Apa yang mereka pahami sebenarnya? Itu makanya, jadi kalau tadi saya sampaikan, gelar itu bukan metafora, tapi nature, menggambarkan hakikat dia. Ya, bahwa hakikat dia aslinya seperti itu. Ya. Makanya orang Yahudi marah ketika dia mengatakan, Abraham sudah melihat hariku dan dia bersuka cita. Orang Yahudi marah, umurmu belum berapa udah ketemu Abraham katanya. Bagaimana mungkin katanya, ya kan? Nah, di situ menggambarkan hakikat, dia sedang menjelaskan hakikat dia. Bahkan dia mengatakan dalam bahasa Ibrani, Ehye Aser Ehye. Aku ada karena aku ada. Ya, sebelum Abraham ada, aku ada, dia bilang. Wah, ini menarik ya. Ya. Kalau Kiai Said Agil Siraj pernah berkhotbah, apa yang sudah ada sebelum kata ada itu ada. Ya. Sebelum semuanya ada, bahkan sebelum kata ada itu ada, sudah ada yang ada sebelum semuanya ada. Ya. Nah, dalam bahasa Ibrani sebenarnya disingkat Ehye Aser Ehye. Aku ada karena aku ada. Ada Tuhan. Wah, itu ya. Tambah menarik ya Pak pembahasan kita siang hari ini. Nah Pak, gelar anak Allah itu muncul jauh sebelum Yesus lahir di nubuat perjanjian lama. Betul. Nah, mengapa konsep ini hilang di dalam Islam? Ya tadi ya, jadi yang paling mempengaruhi secara historis adalah pertama adalah pengajaran Arianisme. Ya, jejak Arianisme di dalam tradisi Islam itu sangat kuat. Yang pertama adalah penolakan tentang ibu Tuhan, Theotokos. Bahwa Maria bukan ibu Tuhan. Jadi Maria tidak melahirkan Tuhan, tapi melahirkan Yesus. Bahwa Yesus itu subordinat dari Bapa, jadi lebih rendah dari Bapa. Dia manusia istimewa yang dianggap kudus, ya. Lalu tapi dia lebih rendah hakikatnya dari Bapa. Itu menurut pengajaran Arianisme. Mirip sekali dengan di doktrin Islam. Lalu ada juga Nestorian juga, ya, yang menolak mengakui keilahian Yesus juga. Ya, nah, jadi di dalam Islam ya kita bisa ngelihat jejak ini. Pengajaran Arianisme, Nestorian ada di situ. Nah, lalu yang terakhir itu juga jejak dari sekte Ebonite namanya. Ya. Sekte Ebonite itu menolak semua pengajaran dari Rasul Paulus. Dan surat-suratnya dia semua ditolak. Dan sekte Ebonite ingin kembali lagi kepada hukum Taurat. Jejaknya juga ada. Ya, pengajar kita bisa ngelihat tuh manuskrip-manuskripnya. Dan karena salah satu tokoh dari sekte Ebonite dan juga punya pengajaran kuat tentang Arianisme adalah sosok Waraka bin Nawfal, orang yang membaiat Muhammad sebagai nabi. Ya. Nah ini yang jadi ya kenapa bisa berbeda karena tadi ya teks literasi tadi ya gitu ya yang mempengaruhi gitu ya. Dan hari ini kita bisa lihat jejak-jejak itu. Gitu. Dan mengapa Isa dalam Islam hanyalah nabi, tetapi ditekankan bahwa ia akan kembali di akhir zaman, bukan Muhammad gitu ya Pak. Apakah ini petunjuk identitas uniknya? Nah ini lagi makanya saya katakan, ini bagian dari jejak
tadi Arianisme dan Nestorian. Karena Arianisme dan Nestorian juga menggambarkan bahwa kedatangan kembali Isa Al-Masih, kedatangan kembali Yesus Kristus ya ke dunia ya. Dan bahkan di dalam teksnya di surat Maryam, Yesus sendiri mengatakan ya, wassalamun ala yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya ya. Keselamatan atau salam damai sejahtera saat aku lahir, saat aku mati, saat aku bangkit hidup kembali. Nah, jadi ini jejak Kristen bidat yang sebenarnya tertulis gitu ya. Nah, lalu kedatangan dia kembali lagi itu juga menggambarkan jejak dari pengajaran-pengajaran Kristen bidat yang muncul di abad ke-5, ya, abad ke-4 dan abad ke-5 ya. Karena pertentangan antara Arianisme dengan kekristenan mainstream pada masa itu muncul di abad ke-4 udah mulai muncul ya. Sedangkan Islam baru muncul di abad ke-6 ya. Jadi kita bisa lihat nih ada jeda sekian waktu. Nah, pada waktu itu terjadi peperangan ya. Arianisme dan Nestorian itu diperangi. Ya, dikejar-kejar oleh gereja mainstream pada waktu itu ya. Bahkan terjadi skisma ya, skisma perpecahan gereja barat dan gereja timur ya. Nah, jadi ini masalah doktrinal nih ya, tapi related dengan literasi tadi. Ya. Masa itu juga muncul bidat-bidat tadi. Ya, dari mulai kalau Gnostik itu sudah muncul di abad pertama, abad kedua ya, yang menolak kemanusiaan Yesus ya, Gnostik ya, karena terlalu mengagung-agungkan Yesus ya, sehingga mereka menolak kemanusiaan Yesus. Nah, tapi setelah itu muncul lagi juga bidat-bidat lain ya, terus sampai abad ke-10 tuh masih banyak bidat-bidat muncul gitu. Natal tuh bukan hanya soal kelahiran ya Pak ya, tetapi tujuan inkarnasi, penebusan. Lalu mengapa konsep Allah turun untuk menebus manusia tidak ada di dalam Islam? Ya, ini menarik ya. Doktrin keselamatan ya, yang paling utama di dalam Islam itu pertama tentang amal soleh. Ya, bahwa seseorang itu diselamatkan karena amal soleh. Ya. Nah, problemnya adalah seberapa besar amal kita. Ya. Apakah amal kita itu sudah jauh lebih banyak dibandingkan dosa-dosa kita? Manusia yang mana yang amalnya jauh lebih banyak dibandingkan dosa dan kesalahannya? Ya. Manusia yang mana yang betul-betul sempurna hidupnya? Ya, sehingga amal solehnya bisa menghapus dosa-dosanya dia. Satu itu. Bahkan dalam satu hadis sekalipun ya, Nabi Muhammad berkata tadi, lan yukhilu ahadan amaluhu ila jannah. Satu pun amal solehmu tidak bisa membawamu ke jannah. Nah, ini. Nah, karena pertanyaan terbesar kan itu harus seberapa banyak amal kita. Karena ada timbangan yang tugas malaikat katanya mencatat kita kiri kanan setiap hari gitu ya, tentang kebaikan dan kejahatan kita. Ya, ternyata semua orang yang ditanya kejahatannya tetap jauh lebih besar dibandingkan kebaikannya gitu ya. Nah, kenapa kenapa amal soleh ini? Karena doktrin ini berasal dari penolakan tentang dosa turunan. Ya, jadi Islam tidak meyakini ada dosa turunan dari Adam. Ya. Nah, bahwa dosa itu merely state of action, hanya sebatas tindakan. Ya. Nah, problemnya adalah ketika dosa sebatas tindakan, ya, itu katanya bisa dibayar dengan amal soleh. Sementara kita mengimani dua hal. Pertama, dosa adalah keadaan kita. Ya. Kecenderungan kita nih, keadaan kita sudah berdosa. Ya. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa,
Ya, ibaratnya kita ini, Mm-mm. kita semua sudah ada dalam keadaan berdosa. Iya. Ya. Nah, akhirnya tindakan kita juga jadi berdosa. Gitu ya. Nah, jadi sebagai sebuah keadaan, ya, state of being, ya, kalau kita Ya. meyakini. Padahal ada definisi dosa di dalam Al-Quran juga ada dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Nah, tapi di doktrin itu tidak mengakui dosa dari Adam. Nah, karena dosa, tidak ada dosa turunan, harus dengan amal soleh. Karena itulah mereka tidak percaya karya penebusan. Ya. Ya, karya penebusan dosa itu harus datang langsung dari Allah. Ya. Islam nggak percaya itu. Ya. Yang Islam percayai adalah dosa itu ditebus dengan amal soleh. Ya, nanti timbangan itulah yang akan dipresentasikan kepada Allah. Dan Allah lah yang menentukan itu nanti. Ya. Nah, itu yang ada ya. Nah, di kita jelas berbeda ya. Karena di kita tidak ada upaya manusia yang bisa menghapus dosa kita. Nggak ada. Ya. Kita bisa naik ke gunung tertinggi untuk mencari Tuhan, tapi kalau Tuhan yang nggak berkehendak, ya, kita bisa mengerjakan semua hukum-hukum, ya, syariat. Yang syariat adalah hukum Taurat, ya. Tapi apakah bisa? Ya nggak bisa ternyata. Siapa yang bisa sempurna? Nggak bisa ternyata. Oleh karena itulah karya penebusan harus dipahami sebagai apa? Sebagai karya ilahi. Kalau itu adalah karya ilahi, harus dikerjakan oleh sosok yang nature-nya ilahi. Gitulah. Itulah pekerjaan dari Mesias, dari Kristus. Ya. Nggak bisa dilakukan oleh manusia, sesama manusia, nggak bisa. Karena karib tidak bisa menyelamatkan karib. Dalam surat Ad-Dukhan disebutkan seperti itu. Orang berdosa tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Hanya yang tidak berdosa, which is nature-nya adalah nature-nya Isa Al-Masih. Wow. Gitu. Mengapa Yesus disebut Immanuel, Allah beserta kita? Apakah ini hanya kiasan atau deklarasi ilahi? Enggak lah. Justru ini menggambarkan sebuah hakikat makrifat. Kalau saya menyebutnya ya. Ma'rifatullah itu pengenalan akan Allah yang utuh. Ya. Sebenarnya ini sebuah derajat tertinggi keimanan kita. Ya, kenapa begitu? Ya. Jadi pertama dulu kita belajar tentang janji iman. Ketika kita baru percaya atau di dalam Islam disebutnya syahadat. Ya. Di Kristen janji iman. Bahwa kita harus declare. Tasdikun bi'alqab wa amalin iwajawati. Iman itu dideklarasikan. Dan kita harus praktekkan dalam keseharian kita. Ya. Nah, yang kedua setelah itu adalah kita menjalankan syariat. Ya. Aturan-aturan dalam beragama. Ya. Nah, tapi hakikat kekristenan bukan tentang agama. Bukan tentang aturan. Hakikat kekristenan itu ya tentang hakikat. Ya. Jadi ada yang lebih tinggi daripada syariat. Ya. Kalau syariat ya kita tunduk kepada hukum Taurat. Ya. Hukum apa yang bisa kita tunduk di situ? Sedangkan kita secara harfiah saja sudah tidak akan sanggup menjalankan syariat hukum Taurat. Ya. Artinya ada yang lebih tinggi daripada syariat. Ya, daripada hukum-hukum itu, daripada syariat, daripada Taurat. Ya. Apa yang lebih tinggi? Itu adalah hakikat. Pengenalan yang substansial hakikat itu. Jadi hakikatnya apa kita berdoa atau kita worship God? Ternyata hakikatnya adalah relationship. Hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Kita butuh punya hubungan dengan Dia. Sehingga kita memuliakan dan berdoa kepada Dia. Ya. Tapi kan kita seringnya menggunakan doa ini sebagai apa? Sebagai cara untuk memerintah Dia. Ya kan? Kita ngelobi Dia dan sebagainya. Nah, padahal hakikatnya jauh lebih tinggi. Jadi
kata Immanuel itu apa maksudnya? Menggambarkan ma'rifat kita. Pengenalan yang utuh akan Dia. Ya. Immanuel itu Allah bersama kita. Sama dengan Allah wa ana. Allah ada di dalamku. Ya. Itu menggambarkan sebuah ma'rifat, hubungan dengan Dia. Ya. Aku ada di dalam Dia, Dia ada di dalam aku. Ya. Ini menggambarkan sebuah hakikat ya, bahwa keinginan kita misalnya udah nggak lagi keinginan kita, tapi betul-betul adalah kehendaknya Allah. Ya, ini konsep sufisme yang sangat dalam di dalam sebenarnya Isa Al-Masih mengajarkan ini. Ya, sebuah ma'rifatullah, pengenalan yang utuh akan Allah. Ya. Imam Al-Baghdadi, seorang sufi di Baghdad, suatu hari pernah berkata bahwa kalau orang yang betul-betul tinggal di dalam Allah, dia nggak punya lagi keinginan-keinginan duniawi. Dia bahkan tidak punya lagi kehendak-kehendak jasmani dirinya. Yang dia kehendaki, yang dia lakukan semata-mata adalah kehendaknya Allah. Bahkan ketika dia berdiam di dalam Allah. Wah, itu dahsyat. Dan Allah ada di dalam kita. Waduh. Luar biasa. Immanuel itu sebuah relationship yang utuh. Nggak cuma dasar pengenalan, tapi sebuah hubungan yang utuh dengan Tuhan. Iya. Nah, Pak Arif, di dalam Injil, Yesus dipanggil anak Allah oleh malaikat, nabi, murid, bahkan oleh Allah sendiri. Apakah semua ini bisa salah bersamaan? Ya, kalau Allah sendiri yang menyebut itu bakal bisa salah kan? Allah nggak pernah salah. Ya, nggak, memang itulah Dia. Ya, memang itulah Dia. Ya. Saya sampaikan tadi disebut tabib, disebut guru, ya, hakim yang maha adil, ya, bahkan hadis pun menulis itu kan bahwa Dia adalah hakim yang adil, ya. Nah, jadi ini menarik gitu ya bahwa memang atribut-atribut itu memang melekat pada Dia, ya, bahwa itulah Dia. Dan itu dikonfirmasi tidak cuma dalam teks-teks Kristen, ya, bahkan dalam hadis-hadis juga ada cerita tentang itu. Begitu loh. Jadi wah, ini kita bersyukur lah ya bahwa teks hari ini nih bisa kita buka, bisa kita akses. Di zaman dulu kesulitan terhadap akses terhadap teks ini mengakibatkan munculnya bidat-bidat. Ya. Tapi hari ini kita bisa luruskan, betul. Ya, terima kasih buat sejarawan-sejarawan. Nah, Pak Arif, pada akhirnya bisakah seseorang memahami Natal tanpa memahami siapa Yesus sebenarnya? Sekedar nabi atau anak Allah yang datang bagi dunia? Ya, secara hakikat sih sebenarnya nggak bisa ya. Ya. Dia harus dipahami secara utuh. Ya, dia nabi, dia guru, dia tabib, dia juru selamat. Dia anak Allah yang maha tinggi. Yang luar biasa lagi, dia kalam Allah. Dia adalah rohullah. Ya, itulah dia semua. Ya, kelahirannya itu adalah awal dari jalan keselamatan. Ya, dia harus lahir dulu, ya, mengambil tubuh manusia, ya, datang, istilah kita itu datang ke enemy territory, ya, dia menanggalkan status keilahiannya dia, ya, walaupun status keilahian itu ditanggalkan, ya, walaupun si iblis nggak suka, ya, walaupun manusia nggak mengenal dia, dunia tidak mengenal dia, nature-nya dia tidak hilang, ya, bahwa dia yang sama yang datang lahir, dia yang sama yang disalibkan, ya, terluka, tangannya dipaku, ya, dan dia yang sama yang bangkit. Ya, itulah dia. Ya, jadi Natal itu menggambarkan sebuah alur penebusan, ya, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya Isa Al-Masih berkata, wassalamun ala yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma asuhaya. Itu satu paket. Kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya. Wah,
Dahsyat. Itu satu paket, Iya. kata dia bilang gitu ya. Wow, luar biasa Pak Arif. Nggak terasa kita sudah hampir 1 jam Waduh, 1 berbincang-bincang jam. dan itu tadi pertanyaan terakhir untuk talk Oke. show hari ini. Terima kasih banyak Pak Arif untuk kesempatan dan kebenaran yang dipaparkan tadi ya. Baik, terima kasih God's Lovers sudah bersama-sama mengikuti percakapan yang sangat luar biasa hari ini. Dan terima kasih kepada Pendeta Arif Mirjaya yang sudah membuka banyak perspektif baru. Dari diskusi hari ini kita belajar satu hal penting. Ketika Kristen menyebut Yesus sebagai anak Allah, itu bukan soal hubungan biologis, tapi tentang siapa dia dalam rencana kekal Allah. Sang Firman yang menjadi manusia, bukan penyekutuan, bukan dua Tuhan, tetapi cara Allah menyatakan kasih, hadir dan menyelamatkan manusia. Natal bukan sekedar cerita bayi di palungan. Natal adalah deklarasi bahwa Allah tidak jauh. Dia datang menjumpai kita dan berjalan bersama kita. Inilah makna terdalam dari gelar anak Allah. Allah mendekat, Allah hadir, Allah bersama kita. Bagi teman-teman Muslim yang menonton, terima kasih karena sudah membuka hati untuk mendengar penjelasan dari iman Kristen. Perbedaan tidak harus membuat kita berjauhan, justru menjadi jembatan untuk bisa saling memahami, menghormati, dan hidup berdampingan dengan damai. God's Lovers, kami sering mendapatkan komentar dari netizen yang menginginkan Pendeta Arif Mirjaya berdialog dengan scholar Muslim. Jika ada scholar atau pemikir Muslim yang ingin berdialog dengan Pendeta Arif secara ilmiah dan penuh hormat, Diaspora TV sangat terbuka untuk memfasilitasi. Silakan hubungi kami melalui WhatsApp atau DM Instagram di @diasporatv. God's Lovers, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jika Anda punya kesaksian, pendalaman iman, atau pertanyaan teologis yang ingin dibahas, silakan hubungi nomor yang tertera di layar. Saya Evangelis Katy Tobing pamit undur diri. Tetap ikuti Diaspora TV Talk Show karena kita akan terus menghadirkan dialog, refleksi, dan kesaksian yang menguatkan hati. Tuhan Yesus memberkati dan damai Natal menyertai kita semua. Shalom. Takkan pernah kau biarkan aman selalu ku